Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Diplomasi pemerintah Indonesia untuk mengamankan stok vaksin COVID-19 untuk kebutuhan program vaksinasi nasional kembali membuahkan hasil. Indonesia menerima dukungan vaksin COVID-19 dari pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Perancis melalui mekanisme berbagi dosis atau dose sharing. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggarisbawahi pentingnya ketibaan vaksin dose sharing dari kedua negara sahabat tersebut dalam upaya penanganan pandemi global. Secara rinci, Menlu menjelaskan bahwa Indonesia telah menerima dukungan dose sharing vaksin Pfizer dari pemerintah Amerika Serikat sebanyak 2.632.500 dosis melalui jalur COVAX Facility. Pengiriman ini merupakan bagian dari 4.664.900 dosis tambahan dukungan dari Amerika Serikat melalui mekanisme dose sharing. Selanjutnya pengiriman tahap ketiga sebesar 1.140.750 dosis direncanakan akan tiba pada tanggal 19 September dan tahap keempatnya sebesar 871.650 akan tiba pada tanggal 23 September mendatang. Selain dari pemerintah Amerika Serikat, Indonesia juga menerima 968.368 dosis vaksin AstraZeneca, dukungan dari pemerintah Perancis melalui jalur COVAX Facility. Ini merupakan pengiriman tahap kedua dari total komitmen dukungan sejumlah 3 juta dosis vaksin dari negara tersebut. Hingga saat ini, total dose sharing yang sudah diterima dari Perancis adalah 1.327.060 dosis. Terus berdatangannya vaksin dari jalur dose sharing ini juga membuktikan bahwa upaya diplomasi vaksin Indonesia untuk menggalang solidaritas global memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat. Untuk itu sekali lagi atas nama pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi tinggi kepada Amerika Serikat dan Perancis. Terima kasih atas persahabatan dan solidaritasnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, upaya pemerintah untuk mengamankan kebutuhan vaksin nasional akan terus diperkuat. Ini dilakukan untuk memenuhi target dan harapan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Berbagai terobosan akan terus dilakukan dan Indonesia siap bekerja sama dengan negara dan pihak manapun untuk mengamankan pasokan vaksin nasional dalam jangka pendek dan mengembangkan produksi vaksin lokal untuk jangka panjang. Saat ini saya berada di Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan kerja ke Los Angeles dan Houston, bertemu dengan sejumlah perusahaan pengembang vaksin dan teknologi vaksin multi-platform. Kunjungan ini adalah tindak lanjut kunjungan saya Agustus lalu ke Washington DC, di mana Amerika Serikat dan Indonesia siap bekerja sama untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Berbagai penjajakan kerjasama ini juga bertujuan untuk membangun kemandirian industri kesehatan Indonesia. Nanti hasil dari kunjungan ini akan saya sampaikan secara terpisah. Rekan-rekan media yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mari kita vaksinasi, kita lakukan vaksinasi, dan terus kita jalankan protokol kesehatan. Dan bersama kita akan memenangkan pertempuran melawan virus COVID-19. Dan insya Allah dengan persatuan dan kebersamaan kita akan dapat keluar dari pandemi ini segera. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim menyampaikan bahwa akses vaksin yang merata sangat penting dalam mengakhiri pandemi secara global. Dubes Amerika Serikat mengatakan bahwa jalan keluar terbaik dari pandemi ini adalah dengan meningkatkan cakupan vaksinasi global. Selain dukungan vaksin, pemerintah Amerika Serikat juga memberikan sejumlah dukungan penanganan pandemi lainnya untuk Indonesia, seperti dukungan terhadap klinik vaksinasi keliling, membangun rantai dingin yang kuat untuk distribusi vaksin, melatih tenaga kesehatan, hingga dukungan 1.000 ventilator yang saat ini digunakan di lebih dari 600 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Tim Elgen Media melaporkan.